Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza balagha shuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an 'amala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim al-akhir, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Para jamaah Masjid Nurqwa, wabil khusus jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bermuajahah di majelis yang penuh keberkahan ini di awal bulan Januari, dan insyaallah Masjid Nurqwa mengawali tahun baru miladiah ini dengan bersama-sama muhasabah, istighosah, memohon ampunan kepada Allah, dan yang terpenting kita bersyukur di tahun 2023 dengan segala nikmat yang diberikan oleh Allah, segala capaian-capaian sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada beberapa yang sudah terrealisasi, ada yang mungkin belum terrealisasi. Maka doa-doa itu sejatinya menurut beberapa hadis disampaikan bahwa doa itu kriterianya ada 3. Ada yang langsung diterima oleh Allah sesuai dengan keinginan kita. Di doa kita itu ada yang diterima oleh Allah sesuai dengan selera kita. Contoh Pak Selamat pada tahun 2023 berdoa mudah-mudahan rumahnya lunas, misalkan begitu ya. Ternyata lunas tungguan dan kepingin punya mobil. Itu berarti doa sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan selera yang diinginkan oleh Pak Selamat. Yang kedua, ada doa yang ditunda oleh Allah tapi diterima, diijabah di waktu yang lain dengan sesuatu dilebihkan dari apa yang diminta. Contoh, ada orang berdoa tahun 2023 minta kepada Allah untuk dijadikan manajer misalkan di salah satu perusahaannya. Loh, kok tahun 2023 kok belum diangkat jadi manajer? Ya sabar, barangkali itu nanti enggak diijabah, bisa jadi 2024, 25 atau 2025 enggak manajer, langsung direktur. Bisa jadi begitu. Atau
Bisa jadi kita berdoa tahun 2023 minta kepada Allah untuk dikabulkan hajat, kepingin punya Avanza. Tapi ternyata Allah belum ijabah. Apa yang harus kita berbuat? Apa sikap kita? Maka kita harus berhusnudzon kepada Allah. Mungkin Allah akan mengijabah doa itu di tahun 2025, tapi tidak diberikan Avanza, diberikan yang lebih baik dari Avanza. Mungkin diberikan Fortuner atau diberikan Pajero atau Bu Jero, kan gitu ya. Intinya apa? Maka di dalam doa itu semuanya sebenarnya diijabah oleh Allah. Allah sudah berjanji, Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat Al-Quran, katakan Muhammad kepada hamba-hambaku apabila mereka berdoa kepadaku, ya, idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi, maka saya akan menjawab semua doa-doa itu dengan syarat mereka beriman kepada Allah. Jadi yang pertama, Allah itu akan memberikan sesuai dengan selera kita, langsung diijabah. Yang kedua, tidak langsung diijabah pada waktu itu tidak sesuai dengan keinginan kita di waktu yang kita harapkan, tapi akan diganti, akan diijabah di waktu yang tidak ditentukan, tapi diberikan yang lebih dari yang kita inginkan. Yang ketiga, Allah itu menjawab doa-doa kita bukan dengan yang apa kita inginkan, tapi akan diganti dengan sesuatu yang baik yang menurut kita itu cocok. Contoh Pak, kita berdoa kepada Allah untuk dijadikan, untuk biar kita naik jabatan tahun 2023. Tapi Allah tidak mengijabah. Ada kemungkinan bisa yang kedua, ada yang ketiga. Tidak akan pernah diijabah doa itu. Allah tidak memberikan jabatan itu karena Allah tahu kalau kalian diijabah menjadi manajer, mungkin kalian akan bahaya untuk kalian. Maka dalam Al-Quran disebutkan asa antuk abu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa antakru syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi ada sesuatu yang kamu cintai tapi sebenarnya itu adalah jelek buat kalian, buat kamu, atau kamu membenci sesuatu, tidak menyenangi sesuatu, tapi sebenarnya itu lebih baik daripada kalian. Jadi Allah itu lebih tahu daripada kita. Kalau kamu diberikan jabatan tahun 2023 atau kamu dikasih jabatan, bisa jadi itu akan bahaya buat kamu. Maka Allah mengganti sesuatu yang lain. Bisa jadi Allah mengganti dengan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, anak-anak kita sendiri kan diberikan kesehatan oleh Allah. Itu juga merupakan ijabah dari doa-doa kita. Jadi tidak mesti doa itu dijawab oleh Allah sesuai dengan keinginan kita. Bisa jadi sebenarnya doa itu diistijabah oleh Allah, akan tetapi cara Allah menjawab doa-doa itu dengan cara sesuatu yang menurut Allah baik untuk kita. Maka apa sikap kita terhadap doa-doa kita itu? Sikap kita harus husnudzon kepada Allah, berpositif thinking kepada Allah, tidak boleh bersuudzon. Maka Allah melanjutkan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu dan kamu tidak tahu, makanya jangan sok tahu, kata Allah. Kita ini kan begini, seakan-akan kalau kita berdoa, kok perasaan saya tidak diijabah, yang doa saya doa begini, saya doa begitu. Di antaranya Allah, ketika kita berdoa kepada Allah, jadikan anak kita menjadi TNI misalkan. Tapi ternyata berulang-ulang anak kita dites tidak sesuai dengan keinginan kita, nggak lolos menjadi TNI. Apa sikap kita? Sikap kita itu adalah harus husnudzon kepada Allah. Sikap kita hanya berikhtiar. Domain Gusti Allah itu adalah menjawab doa-doa kita. Bisa jadi kalau anak kita dijawab oleh Allah menjadi TNI atau menjadi, itu jelek sebenarnya untuk anak-anak kita. Maka dari itu hindari, jauhi betul sikap-sikap berprasangka buruk kepada Allah.
Mengapa orang menjadi tidak tenang hidupnya? Mengapa ada manusia yang banyak mengeluh? Karena boleh jadi yang pertama dia terlalu berburuk sangka kepada Allah, yang kedua karena dia tidak pandai bersyukur kepada Allah. Maka sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, insyaallah 2024 khusus untuk kajian saya tidak akan tertulis tauhid, langsung sesuai dengan tema-temanya biar nanti lebih menarik lagi. Nanti kalau hanya tauhid apa yang dibahas? Sesuai dengan yang diumumkan oleh admin media kita Mas Faisal, bahwa kita akan sedikit mengupas tentang rahasia di balik usia umur 40 tahun. Karena saya yakin yang mendengarkan ini, kecuali yang di belakang anak-anak, itu tidak ada kaitannya, tapi insya Allah akan juga bermanfaat. Tapi yang di dalam ruangan ini, kecuali anak Pak Doso mungkin belum 40 ya, yang hadir daripada tempat ini sudah insya Allah sudah 40 lewat. Ada yang sudah lewatnya jauh, ada yang mungkin lewatnya sedikit. Nah, atau mungkin Mas Faisal belum sampai 40. Belum sampai 40. Nah, 25 ya. Yang belum 40 berarti belum masuk ke khitab ini. Ini sebenarnya ada apa ya? Kok Allah itu sampai memperingatkan ketika kamu berusia 40, ada apa umur 40 ini? Gitu loh Pak. Ada apa umur 40 ini? Kok Allah sampai betul-betul mengingatkan? Kalau sudah dicantumkan di dalam Al-Qur'an, Pak, itu berarti peristiwa yang dahsyat yang perlu perhatian khusus. Kalau sudah dalam Al-Qur'an. Ya. Kalau sudah dicantumkan di dalam Al-Quran, betul-betul kita perhatikan, kita kaji betul apa sih rahasia di balik ayat-ayat itu. Kok Allah sampai mengingatkan buat kita? Kisah Abu Lahab, Tabbat yada Abi Lahab wa tab, itu bukan hanya dibaca Pak, tapi diteliti maknanya, asbabun nuzulnya ditadabburi. Kenapa kok sampai Abu Lahab itu dijadikan percontohan di dalam Al-Quran, sampai dijadikan surat di dalam Al-Quran? Berarti itu betul-betul dahsyat di dalam Al-Quran. Sesuai dengan apa yang kita baca, yang saya baca tadi di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, Bismillahirrahmanirrahim, hatta idza balaw wasyaddahu wa balaw arba'ina sana qala rabbi auzi'ni an azkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan diperkuat lagi, Rasulullah diutus menjadi nabi ketika beliau berumur 40 tahun, Pak. Tentu ini bukan satu kebetulan. Allah seakan-akan memberikan informasi yang dahsyat di balik umur 40 tahun. Bisa jadi kabar gembira, bisa jadi peringatan buat kita semua, dan bisa jadi kalau kita tidak betul-betul memperhatikan yang sudah umur 40 tahun ini perlu menjadi renungan kita bersama. Apa umur 40 tahun ini? Yang pertama, tentu kita sudah melewati, ini yang belum jadi muhasabah, melewati separuh dari umur yang mungkin sudah diberikan jatah, yang sudah ditakdirkan untuk kita semua. Kalau menilik dari usia Rasulullah, maka Rasulullah itu dipanggil oleh Allah atau wafat pada umur 63 tahun. Berarti umatnya ya tidak lebih dari kurang itu. Kalau ada yang lebih-lebih mungkin hanya persentasenya kecil lah. Kalau yang lebih, yang 70, yang 75, yang 80 itu kecil sekali. Tapi rata-rata sudah di umur 60, 55, 63, 65 itu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika sudah umur 40 tahun, kalau jatahnya sama dengan Rasulullah, tinggal 23 tahun. Berarti sudah yang persentasenya sudah kecil, Pak. Tinggal 30% lagi. Yang sekarang sudah umur 50 tahun, tinggal 10%, Pak. Yang sekarang sudah 55 tahun, tinggal berapa persen, Pak? Tinggal 5%. Yang sekarang sudah 62 tahun 9 bulan. Nah, ini hati-hati. Maka dari itu Allah betul-betul mengingatkan ini, Pak. Tentu kita ini, ya Allah,
Sekarang sudah umur 45 tahun. Sekarang sudah umur 44 tahun. Apa yang harus kita berbuat? Apa yang harus saya lakukan? Allah sudah memberikan gambaran, sudah memberikan penjelasan yang konkret kepada mereka yang sudah mencapai umur 40 tahun. Yang berbicara di depan ini sudah 49. Sudah mau 50 tahun. Ya Allah. Jadi sudah tidak waktunya lagi untuk main-main, sudah tidak waktunya lagi untuk tidak mendekat kepada Allah, sudah bukan waktunya lagi kita ini tidak peduli terhadap urusan-urusan akhirat, bukan waktunya lagi, Pak. Ayo kembali kepada Allah, kembali kepada hakikat penciptaan kita, apa tujuan kita diciptakan oleh Allah. Ini kembali sebagai muhasabah. Maka di awal tahun kemarin seharusnya ayo kita ingatkan ini, Pak. Setiap pertambahan tahun, ya, setiap pertambahan tahun kita mungkin ada yang bersyukur, tapi seharusnya kita harus berenung, kita harus sedih, Pak. Karena setiap tahun bertambah berarti jatah umur kita berkurang. Kok ada gitu loh. Pertambahan tahun jatah usianya berkurang, tapi kok enjoy dan berfoya-foya. Ya, ada yang joget-joget. Ini orang Islam ini, Bang. Orang Islam. Ini patut menjadi renungan untuk kita bersama. Alhamdulillah Masjid Urhuwa ya masih bisa mengkondisikan para jamaahnya untuk berenung, muhasabah, istighosah di tempat ini. Ini luar biasa, Pak. Ini untuk menangkal dan meminimalisir ya kegiatan-kegiatan yang hura-hura di luar. Bagaimana menyambut tahun, ketika tahun baru itu ada 3 tradisi orang-orang non-muslim yang kita lakukan tanpa kita terima, tanpa kita sadari, Pak. Mohon maaf, yang mengerjakan orang-orang Islam. Mengapa mereka tidak tahu? Mengapa mereka mengerjakan itu? Bisa jadi karena tidak tahu. Ada 3 tradisi, ada 3 kegiatan yang tanpa kita sadari kita sudah menyerupai orang-orang kafir. Tasabbuh. Man tasabbaha biqaumin fa minhum, barang siapa yang menyerupai pakaiannya, adat istiadatnya, tradisinya suatu kaum, maka engkau bagian dari mereka. Apa itu? Tahun baru biasa dirayakan dengan meniup trompet. Trompet itu kebiasaan orang mana? Orang Majusi, Pak. Trompet, Pak. Kegiatan ibadah mereka. Ada yang memperingati setelah trompet apa lagi? Kembang api. Itu orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi itu. Ada yang lonceng. Ya Allah. Ini orang-orang Islam yang benar kata Rasulullah, sudah dilamarkan 1400 tahun yang lalu, engkau umatku nanti pada akhir zaman akan mengikuti tradisi-tradisi jahiliyah itu lambat laun tanpa mereka sadari. Saya sempat berdebat dengan beberapa teman saya. Gak usah disalahkan Ustadz, salahnya kok Allah menciptakan miladiyah gitu, kok gak menciptakan hijriyah. Jangan terbiasa menyalahkan sesuatu, tapi salahkan diri kita. Maka kita sebagai dai, sebagai ustadz hanya mengingatkan saja sebenarnya. Maka hindari betul tradisi memakar petasan, kembang api, tradisi meniup trompet. Dan kita kadang senang anak kita diberikan trompet itu ya. Termasuk saya dulu ketika belum paham, anak-anak yang minta trompet kita belikan. Ayo kita muhasabah. Apa yang harus kita berbuat di umur 40 tahun? Allah sudah memberikan informasi untuk kita semua. Untuk apa yang pertama yang harus kita perbuat? Bismillah. Allah berfirman, qala rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Maka ketika umur 40 tahun, hal yang wajib kamu lakukan adalah bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sudah diberikan 40 tahun yang lalu. 40 tahun dari umur 0 sampai umur 40 tahun. Sekarang mungkin sudah 49 tahun. Seharusnya kamu sudah banyak bersyukur, jangan banyak mengeluh. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan nikmat. Apa nikmat itu?
nikmat kalau sudah dihitung oleh kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah. Bahkan kata Allah, jika air laut engkau jadikan tinta untuk menghitung nikmat Allah, maka air laut itu akan habis sebelum nikmat Allah itu habis. Maka kita berdoa kepada Allah. Ini doanya Pak. Ini doanya biar kita minta kepada Allah. Robbi auzi'ni an askura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya. Pak Selamat hafal. Doa enggak usah macam-macam Pak. Dalam Al-Quran sudah lengkap Pak. Doa itu. Doa dari Nabi dalam Al-Quran lengkap. Bagaimana kita kalau berdoa ingin bisa pandai bersyukur? Ya ini doanya. Bagaimana kita supaya diberikan keturunan yang baik? Al-Quran juga sudah memberikan tuntunan. Al-Quran banyak Pak. Ngapain minta ke Ustaz Aziz? Ustaz, doa untuk ini di Al-Quran banyak. Kalau ada orang yang datang ke saya, Ustaz saya minta doa ini, saya berikan doa yang ada dalam Al-Quran. Enggak usah aneh-aneh Pak. Doa tahajud, yang betul apa doa tahajud? Walaupun teman bapak-bapak mau melakukan doa tahajud yang panjang, tidak apa-apa. Tapi doa yang ada dalam Al-Quran gampang. Doa tahajud yang sudah kita sering bacakan itu, ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsa rabbuka maqaman mahmuda. Qala rabbi. Ini doanya tahajud ya. Adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasir. Soal doa tahajud itu, yang itu dalam Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an sudah memberikan informasi, berarti dahsyat itu sudah Pak. Enggak usah doa-doa. Sudah ada panduannya dalam Al-Quran. Maka doa supaya kita bisa pandai bersyukur kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkan aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Rabbi auzi'ni an askura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya. Nanti dicatat nggih, itu di dalam surat Al-Quran, ya juga ada sudah. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian dari rahmat Allah, tugas kita ketika umur 40 tahun adalah berdoa. Sungguh mendesak bagi kita semua untuk berdoa kepada Allah agar Allah memberi kita taufik berupa rasa syukur terhadap nikmat, agar kita tidak melupakan atau melalaikan nikmat itu. Apa tanda-tanda orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat? Di antaranya dia banyak mengeluh, itu di antaranya Pak. Di antaranya ngeluh saja hidupnya, maka dia tidak bersyukur. Yang kedua, memanfaatkan nikmat Allah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah. Contoh, mulut ini fungsinya tugasnya mulut ini berbicara. Tapi berbicara semacam apa yang diingini oleh Allah? Tentu bicara yang baik. Mulut untuk berzikir, mulut untuk berbicara yang baik-baik. Mulut diciptakan bukan untuk mengoceh yang tidak manfaat. Mulut diciptakan oleh Allah bukan untuk menggibah. Mulut diciptakan oleh Allah bukan untuk memfitnah. Maka barang siapa yang memanfaatkan lisan kita bukan untuk sesuatu yang baik, maka itu termasuk orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat berupa mulut. Contoh, dalam setiap hari ngomong yang tidak bermanfaat, tiap harinya banyak menggibah, tiap harinya banyak memfitnah, tiap harinya tidak dipergunakan oleh hal-hal yang kurang baik pembicaranya, tiap hari menyakiti aja pembicaranya, nikah tetangganya, temannya di kantor, selalu lisannya kayak pisau Pak, menyakiti hati orang. Berarti orang itu termasuk yang tidak mensyukuri terhadap nikmat Allah berupa lisan. Bukan hanya alhamdulillah Pak, alhamdulillah, iya Pak saya sudah bersyukur Pak, alhamdulillah, bukan itu alhamdulillah Pak. Iya, itu salah satu nikmat yang diberikan Allah, bersyukur atas nikmat Allah, alhamdulillah, iya, bagus. Tapi memanfaatkan nikmat Allah sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, itu adalah termasuk syukur yang sebenarnya. Mulut
Bagaimana cara mensyukuri nikmat berupa mata? Al-Quran sudah berikan. Katakan Muhammad kepada laki-laki untuk menjaga pandangannya kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita diberikan nikmat berupa penglihatan mata, yang dari mata itu bisa melihat. Allah memesan kepada kita, hai, tugas mata itu adalah melihat sesuatu yang baik-baik saja. Tugas mata itu melihat sesuatu nikmat Allah, sesuatu keagungan Allah, bukan untuk yang lain. Kalau mata kita, penglihatan kita dimanfaat kepada sesuatu yang maksiat, berarti termasuk kita tidak mensyukuri terhadap nikmat Allah. Hati-hati, kalau ini masih terjadi, mulut kita masih pedas pembicaraannya kepada saudara kita, mata kita masih belum bisa menundukkan pandangan kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kalau sudah umur 40 tahun, biasanya Pak, mata tidak bisa ngerem penglihatan yang haram, mulut tidak bisa mencegah dari perkataan yang kotor, tangan kita masih banyak berbuat jahat, kaki masih kita sering manfaatkan untuk berjalan kepada tempat yang kurang disukai oleh Allah, yang sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Hati-hati, kalau sudah umur 40 tahun biasanya itu berkelanjutan Pak, susah nanti. Kalau sudah umur 40 tahun, kalau nggak di stop, biasanya 14 sampai 63 tahun sampai meninggal. Maka Allah betul-betul mengingatkan ini. Ayo syukuri yang ada. Nikmat telinga telinga. Nikmat telinga diantaranya adalah untuk mendengarkan sesuatu yang baik, bukan mendengarkan sesuatu yang kurang baik. Maka telinga yang tidak disyukuri, mata yang tidak disyukuri, mulut yang tidak disyukuri oleh kita sampai umur 40 tahun, hati-hati. Bisa jadi membawa petaka sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau sudah umur 40 tahun, biasanya dalam dunia psikologi itu termasuk puber kedua. Ya, umur 40 tahun itu puber kedua. Maka hati-hati dengan puber kedua itu, karena bisa jadi kita kebablasan, Pak. Kalau kita bisa ngerem. Maka memohon kepada Allah dengan tulus, penuh harap, roja, semoga Allah memberikan kita rasa syukur terhadap nikmat dan semua yang telah diberikannya kepada kita semua. Itu pertama, kita bersyukur. Yang kedua, tidakkah kita ini mengingat kembali masa muda dan masa kecil kita, bagaimana keadaan kita? Ayo kita kita kembali kepada masa kecil kita. Kita dilahirkan dari ibu kita, tidak bisa buat apa-apa. Kita tidak bisa berbicara, Pak. Kita tidak bisa melangkah, kita tidak bisa melihat, kita lemah, Pak. Ayo, kita flashback lagi kepada yang umur 49 tahun, kita flashback lagi 49 tahun yang lalu. Yang umur 25 tahun, yang umur 30 tahun, Mas Faisal, kita flashback lagi 30 tahun yang lalu. Bisa apa kita? Yang umur 55 tahun, kita flashback lagi, kita berenung lagi, 55 tahun kita bisa apa? Kita tidak bisa apa-apa. Pada saat ini kita sudah bisa apa-apa. Dulu kita bisa berjalan, kita sekarang bisa berjalan. Dulu kita gak bisa bicara, umur 40 tahun yang lalu, sekarang sudah bisa bicara. Dulu kita bisa mengerjakan sesuatu dengan sendiri, kita sudah bisa mengerjakan sesuatu dengan sendirinya. Apakah itu bukan nikmat Allah? Kita flashback, Pak. Iya, saya dulu seperti itu, saya dulu seperti. Bagaimana? Kita lihat anak kecil aja. Anak kecil ketika dilahirkan seperti apa, Pak? Seharusnya itu menjadi pengingat buat kita. Ya Allah, anak kecil ini seperti ini. Saya dulu 40 tahun yang lalu seperti ini. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah atas semua nikmat yang telah kamu berikan kepadaku. Saya dulu hanya bisanya nangis, sekarang insya Allah bisa mandiri. Dulu tidak bisa berjalan, sekarang sudah bisa berjalan. Dulu dipapah oleh orang tua kita sudah mandiri berdiri di atas kaki sendiri. Apakah itu bukan nikmat Allah yang patut disyukuri? Hati-hati bagi yang umur 40 tahun, kalau belum bisa mensyukuri nikmat ini, bisa kebablasan, tidak bisa mensyukuri sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Cermati, renungi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, sejenak proses kelahiran seorang anak
agar kita bisa melihat besarnya perbedaan antara diri kita dengan si bayi, kata ya tadi ya. Dan menyadari karunia atau nikmat yang telah diberikan Allah berupa kenikmatan sehingga kita dapat mencapai umur 40 tahun. Allah berfirman di dalam Al-Quran, sampai diingatkan Pak di dalam Al-Quran Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidata la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, kata Allah, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Kita gak ngerti apa-apa Pak, ngertinya nangis. Insya Allah, dan saya hakul yakin yang hadir di tempat ini ketika dilahirkan nangis semua Pak. Gak ngerti kalau Pak Selamat lahir langsung adzan mungkin ya, atau langsung iqamah. Esok Melayu ke apa Pak? Pasti nangis, udah, pasti nangis. Sehingga banyak analisa. Ada yang tanya, Ustaz, kenapa kok bayi bisa ketika dilahirkan kok langsung menangis Ustaz? Bisa bilang, masa langsung minta sekus pecel ya gak mungkin lah, saya bilang gitu. Tapi saya pernah baca itu ya, kadang ada yang bilang bahwa bayi itu menangis kan bisa toh kita menganalisa mereka-reka sih. Bayi itu menangis karena dia sudah terbiasa dengan hidup di kandungan, dia sudah biasa mendapatkan sesuatu tidak harus bekerja keras. Mau makan sudah menghisap dari sari makanan dari ibunya. Bernafas dia bergantung kepada ibunya. Ketika di dunia tidak harus sendiri makan, nanti harus dengan tangan sendiri. Bernafas itu sudah dengan hidung sendiri. Itu analisa yang pertama. Analisa yang kedua, kenapa kok menangis? Seakan-akan kata pengamat itu, seakan-akan Allah bayi itu menandakan bahwa dia takut tidak menjadi khalifah Allah yang sukses di muka bumi. Hingga dia menangis takut Pak. Karena nanti ketika di dunia dia sudah akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah dilakukan nanti ketika kelak dipanggil oleh Allah. Ya analisa boleh-boleh saja sih, Tapi bisa jadi analisa secara kedokteran lain lagi. Kenapa? Itu pertanda kalau yang nangis itu untuk mengembangkan tulang belulangnya, sendi-sendinya, sel-selnya biar hidup. Ya bisa jadi. Jadi penafsiran itu sesuai dengan bidang keilmuan. Kalau ustadz ya penafsiran begitu. Kalau psikiater, psikolog penafsirannya kayak itu. Kalau dokter penafsirannya semacam itu. Kenapa bayi ketika lahir itu menangis? Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kalian bersyukur. Sekali lagi Pak, ini saya katakan tadi, maka Allah memberikan kita pendengaran, memberikan penglihatan kita, dan memberikan hati nurani kita, bukan untuk yang lain, biar kita ini bersyukur. Kita melihat sesuatu, ya Allah, subhanallah, alhamdulillah ya Allah. Kita melihat orang yang tidak bisa melihat, kita bisa melihat, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentang penglihatan ini ada seorang yang hafizul Quran, Pak. Beliau anak ini sekitar umur 12 tahun. Saya lupa namanya, itu sudah pernah dibicarakan dibuat ceramah oleh Ustadz Adi Hidayat. Anak ini hafizul Quran 30 juz. Itu sudah lihat tayangannya mungkin di YouTube ya. Jadi dia hafal 30 juz tanpa melihat, Pak. Kita yang sempurna kelihatan kita juz 30 saja enggak hafal. Apalagi 30 juz ya. Juz 30 aja enggak hafal. Ketika beliau membaca luar biasa, Pak. Anak ini, Pak. Wah, enak suaranya, tajwidnya luar biasa. Sampai yang mendengarkan nangis semua. Ditanya oleh presenternya, Nanda, kalau pada saat ini Allah mengistijabah, mendengarkan, ingin menjawab, andaikan kan berandai-andai, menjawab doa-doamu, apa yang kamu minta kepada Allah? Apa yang dia minta? Ya Mas,
Kalau Allah betul-betul ingin mengijabah doaku, saya hanya berdoa, mudah-mudahan saya buta terus selamanya, tidak bisa melihat, katanya. Nangis, Pak. Kenapa? Karena bisa jadi ketika mata penglihatan saya ini bisa melihat, bisa jadi itu hilang nanti penghafalan saya. Biarkan saya sepanjang ini, saya akan bersyukur sesuatu dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita mungkin, Pak ya, bagi kita yang mungkin buta terus ditawari itu apa, kemudian saya minta kepada Allah untuk untuk diberikan penglihatan lagi. Mungkin gitu. Ini anak kecil, Pak, hatinya bersih. Hanya minta kepada Allah untuk terus dia buta sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kecil ya Allah, luar biasa, Pak. Saya merinding, Pak, merinding. Maka dari itu peringatan Allah perlu kita renungi bersama sesuai dengan surat An-Nahl tadi, bahwa Allah memberikan kita pendengaran, Allah memberikan kita penglihatan, Allah memberikan hati kita itu agar kalian bersyukur. Bukan agar kalian melihat loh, Pak. Bersyukur. Apa tadi syukur? Syukur penglihatan apa? Syukur terhadap pendengaran apa? Dan syukur terhadap hati kita apa tadi? Maka cara mensyukuri mata kita manfaatkan mata kita sesuai dengan apa yang diingini oleh Allah. Kita mensyukuri penglihatan kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, dan kita mensyukuri terhadap hati kita ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Alhamdulillah itu hanya ucapan syukur, Pak, tapi bukan berarti syukur betul, bukan, itu hanya ungkapan alhamdulillah. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian dari rahmat Allah, ini tugas pertama kita ketika umur 40 tahun. Karena selanjutnya kita berlomba-lomba, ya, berlomba-lombanya untuk mensyukur nikmat dan memperbanyak syukur nikmat. Pasalnya Allah menjanjikan tambahan kenikmatan itu kalau kita bersyukur, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 7, wa itta'adza rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika kalian memaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tapi jika kamu mengingkari, maka pasti azabku sangat pedih dan berat. Hati-hati, Pak, bagi yang tidak mensyukuri terhadap nikmat Allah. Tapi ada sesuatu yang menarik. Ini kemaha murahannya Allah, kemaha bijaksanaannya Allah. Perhatikan, la in syakartum la azidannakum. Apakah kalau kalian bersyukur, la azidannakum. Di situ pakai lam taukid. Lam taukid itu lam penguat. Pakai non taukid, la azidannakum. Sungguh betul-betul akan saya tambah nikmatku itu. Jadi kalau panjenengan bersyukur, kita bersyukur, pasti akan ditambah, Pak. Tidak mungkin, kan Allah sudah menguatkan dengan lam taukid, dengan non taukid. Bagi yang mondok mungkin tahu ya, di dalam ilmu sharaf dan nahwu itu lam taukid, lam penguat, lam untuk betul-betul penekanan. La azidannakum wa la in kafartum, jika kalian berkufur. Ini kemaha bijaksanaan Allah. Tapi Allah itu tidak pernah di sini wala in kafartum la'adzibannakum. Jika kalian jika kalian tidak syukur atau kufur terhadap Allah, terhadap nikmatku, Allah tidak memberitahu pasti akan saya siksa. Enggak ada di situ, Pak. Hanya memberitahu wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur terhadap nikmatku, ketahuilah bahwa adabku sangat pedih. Tapi Allah tidak bilang la u'adzibannakum, kok enggak disamakan? Kalau yang tadi la azidannakum pasti ditambah, tapi kalau kita tidak syukur terhadap nikmat Allah, Allah tidak langsung menyiksa di situ, Pak. Tapi Allah hanya memberitahu inna adzabi lasyadid. Di situ adalah ada kata-kata yang perlu kita renungi. Ternyata kalau kita bersyukur pasti ditambah oleh Allah, tapi kalau kita kufur, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat, Pak. Tapi kalau kamu tidak bersyukur-syukur juga, saya hanya kasih tahu kata Allah bahwa adabku sangat pedih.
Seperti gini Pak, kalau kamu masuk pagi, besok pagi pasti akan saya tambah uang sakumu, ya kan begitu. Tapi kalau kamu lambat, ya kita lihat SK-nya lagi, kan begitu. Tapi belum tentu dikasih sanksi. Kalau kita mungkin bisa memperbaiki. Sama dengan ayat ini. Makanya sekarang dong, ya Allah, kenapa ketika kita bersyukur kok Allah betul-betul menguatkan dengan kata-kata la azidannakum, tapi ketika hambanya itu kufur, Allah tidak langsung memberikan azab. Kok tidak berfirman la u'adzibannakum, tapi Allah memberikan wala in kafartum, hanya memberikan kabar inna adzabi lasyadid. Itu saya akhirnya tanya kepada ustadz saya, ternyata rahasianya kalau kalian bersyukur, kalau hambanya bersyukur, langsung Allah akan memberikan pasti. Tapi kalau kalian kufur, tidak bersyukur terhadap nikmatku, hanya Allah memberikan tahu nikmatku ataupun ini pedih. Hati-hati saja. Seakan-akan Allah masih, ayo kalau kamu tidak berkufur masih punya kesempatan untuk bersyukur. Bersyukurlah kamu, bersyukur. Pernah saya juga menemukan ayat begini Pak. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah akan membalasnya 10 kali lipat dari perbuatan itu. Ya. Jadi Allah akan memberikan satu kebaikan, kita berbuat satu kebajikan, Allah akan membalas 10 kali lipat. Tapi di ayat berikutnya, tapi ketika kalian berbuat kesalahan, maka Allah hanya memberikan balasan sesuai dengan apa yang kamu berbuat. Contoh, saya memberi sedekah kepada masjid 10.000, maka Allah akan menggantinya 10 kebaikan dari 10.000, 100.000. Tapi ketika kita mencuri 10.000, maka Allah akan membalas sesuai dengan yang kita berbuat. Maka dosanya itu tidak dilipat gandakan. Tapi kalau perbuatan baik dilipat gandakan. Tapi kalau berbuat dosa, Allah tidak melipat gandakan. Allah akan membalas sesuai dengan apa yang kita berbuat. Intinya apa Bapak Ibu sekalian? Intinya masuk surga itu gampang. Lebih sulit masuk neraka. Karena Allah sudah menjanjikan yang luar biasa. Jadi kalau nanti pada akhirnya di neraka kok lebih banyak penghuninya dari orang-orang Islam, ya kenemenan berarti. Karena Allah sudah betul-betul luar biasa, Maha Pemurah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha bijaksana. Ayo Bapak Ibu sekalian, membantu Allah, kita berbanyak bersyukur Pak. Tidak ada waktu lagi untuk kita berfoya-foya, berhambur-hamburkan sesuatu yang tidak bermanfaat, berbuat sesuatu yang sia-sia. Umur sudah 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun. Kita ingat kepada Allah, ya Allah, nikmat yang luar biasa yang sudah Engkau berikan kepadaku, maka sungguh saya termasuk hamba yang tidak pandai bersyukur kalau saya masih dalam keadaan seperti ini saja. Tingkatkan rasa syukur, tingkatkan rasa kita peduli kepada tetangga, kepada saudara kita. Perbaiki kualitas ibadah kita Pak. Ya, kalau ada manusia, ada orang Islam yang sampai umur 40 tahun kok masih sulit naik ke masjid. Sulit Pak, naik ke masjid untuk salat berjamaah. Itu bablas sampai biasanya itu Pak. 63 tahun. Seharusnya umur 40 tahun itu enggak upuk-upuk dunia tok wis waya ini masjid sudah, ayo salat berjamaah, beramal soleh, beramal ibadah kepada Allah, taubat kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Seharusnya itu yang kita buat. Mudah-mudahan ini menjadi muhasabah Pak, untuk saya, untuk panjenengan semua, untuk kita yang sudah umur 40 tahun. Mudah-mudahan Allah bisa memberikan pertolongan untuk tetap menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta wa ala walidayya wa na'mala shalihan tarda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan rahasia umur 40 tahun ini, sesi kedua insyaallah bulan yang akan datang. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan dan khilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.